perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil observasi dari kelompok kami di Kampung Wisata Jatisarjo. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Talita Indah Nursani dengan NIM 230102300070 dan teman-teman saya Rosa Julia dengan NIM 23010230096. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 23010230009. Dan saya Marinda Rahma dengan NIM 23010230013. Baik, untuk yang pertama, kenapa sih kita memilih Kampung Wisata Jatisarjo ini yang akan dijelaskan oleh Ocha? Oke, alasan memilih Kampung Wisata Codi Jatisarjo ini adalah karena lokasi tersebut sangat strategis dengan yang berada di tengah kota. Kemudian lokasinya berdekatan dengan salah satu tempat tinggal teman kami. Selain itu, pemilihan lokasi ini dikarenakan terdapat banyak informasi, pengetahuan, serta wawasan tambahan yang dapat kami ambil. Nah, kami juga akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari verbal, konotatif, dan denotatif. Yang pertama yaitu verbal. Verbalis adalah sebuah pengetahuan mendasar tentang sebuah pemaknaan sebuah nilai, yaitu seperti kita hanya mengetahui apa sih itu nilai-nilai Pancasila, cuman sebatas mengetahuinya saja tanpa mengamalkannya. Selanjutnya, konotatif adalah suatu pengetahuan atau pemahaman mengenai Pancasila secara akal. Contohnya, rumah tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi juga memberi makna dan kegunaan yang lain, seperti rumah memberi rasa aman dan nyaman. Kemudian, denotatif adalah suatu pengamalan mengenai nilai-nilai Pancasila. Contoh, seorang yang paham betul dengan makna Pancasila serta melakukan tindakan-tindakan yang sejalan dengan putih-putih Pancasila yang termuat di dalamnya. Baik, untuk selanjutnya kami juga akan menjelaskan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang ada di Kampung Jatisarjo ini. Yang pertama yaitu sila pertama akan dijelaskan oleh Maulida. Untuk nilai-nilai yang mencerminkan sila pertama dalam ekosistem di Kampung Wisata Jatisarjo ini, yaitu sikap toleransi yang baik dan terjaga, kemudian fasilitas tempat beribadah juga sangat memadai seperti musola, gereja, kelenteng, dan warga masyarakat Kampung Jatisarjo tidak pernah membeda-bedakan antara agama satu dengan yang lainnya, dan warga bisa hidup berdampingan dan selalu hidup dengan rukun sehingga belum pernah mengalami konflik antar agama. Untuk contoh nyata sendiri yaitu ketika ada pembangunan masjid, warga non-muslim ikut kerja bakti, dan selain itu juga ketika ada kegiatan acara keagamaan seperti sholat dan Idul Adha, dari komunitas jaga warga yang terdiri dari beberapa agama tersebut ikut serta dalam keamanan dan kelancarannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa contoh ini termasuk ke dalam pemaknaan yang bersifat denotatif. Toleransi umat beragama di Kampung Jatisarjo pada umumnya bagus. Jadi pada waktu ada hari-hari keagamaan, misalnya ada sholat Id, ada sholat Idul Adha, itu dari komunitas namanya Jaga Warga, itu mereka juga dari berbagai macam agama, mereka ikut membantu pengamanan, membantu penyelenggaraan, menyeberangkan para warga yang ingin sholat di seberang jalan. Salah satunya itu. Untuk sila kedua akan dijelaskan oleh Fatimah. Untuk nilai-nilai yang mencerminkan sila kedua dalam ekosistem di Kampung Wisata Jatisarjo, yaitu masyarakat menumbuhkan keakraban dan persaudaraan dengan cara adanya kegiatan pertemuan bapak-bapak dan ibu-ibu, pertemuan lansia dan karang taruna untuk melaksanakan kegiatan kekhususan. Dan untuk kewajiban dan hak, masyarakat bersosialisasi dengan baik dan haknya terlaksana dengan baik. Jika ada penyimpangan, warga diberitahu secara kekeluargaan dan ditangani oleh pengurus jaga warga. Jika tidak bisa ditangani, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemaknaan Pancasila bersifat denotatif karena pengamalan terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau di sini tuh biasanya ada banyak acara, kayak misalnya 17-an tuh diadakan lomba atau jalan sehat. Terus
ibu-ibu itu biasanya ada acara arisan PKK, terus yang pemuda-pemudi ini ada kayak semacam karang taruna gitu yang biasanya aktif di hari besar kayak Sumpah Pemuda 17 Agustus itu ada malam tirakatan gitu. Untuk selanjutnya yaitu sila ketiga, praktik nilai ya dari Kampung Jatisarjo ini yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, penerapan Bhinneka Tunggal Ika, memprioritaskan kepentingan umum dan daripada pribadi. Untuk praktik nasionalisme berupa beberapa narasumber sepakat dan menjelaskan bahwa di Kampung Jatisarjo ini tidak ada yang namanya diskriminasi antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Masyarakat Jatisarjo ini hidup secara rukun dan damai. Mungkin ada beberapa konflik, namun masih bisa terselesaikan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pemaknaan Pancasila bersifat konotatif karena kalimat tersebut menggambarkan nilai persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya yaitu cinta bangsa dan tanah air. Yang ada di Kampung Jatisarjo ini dibuktikan dengan warga kampung melestarikan dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar bantaran Sungai Jote dengan tidak membuang sampah di sungai dan selalu melindungi ekosistem yang ada. Contoh lainnya yaitu berupa setiap acara dimulai pasti selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Contohnya seperti pertemuan rapat dan acara-acara formal lainnya. Dari contoh pemaknaan tersebut, pemaknaan Pancasila bersifat denotatif karena mereka sudah melakukannya. Yang selanjutnya yaitu penerapan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Kampung Jatisarjo ini dengan tidak membeda-bedakan antara golongan satu maupun dengan golongan lain. Maka seluruh warga yang ada di Kampung Jatisarjo ini selalu melebur dan hidup rukun di kampung ini. Contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pemaknaan Pancasila bersifat konotatif karena perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang, melainkan memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar warga. Untuk contoh sikap memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, contohnya seperti ada kelompok jaga warga yang mementingkan kepentingan masyarakat itu untuk membantu seperti mengangkat ke pemakaman jenazah. Itu mereka mungkin ada yang masih memiliki tanggungan pekerjaan, namun mereka lebih mementingkan urusan untuk sosial tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemaknaan Pancasila bersifat denotatif. Bagaimana sikap warga terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan di kampung ini? Welcome, artinya tidak akan membedakan antar suku, ras, dan agama, itu semua sama dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Apakah ada kayak semisal ada cekcok kayak gitu? Kalau misalnya ada kan perselisihan, maka akan diselesaikan dengan secara kekeluargaan, perdamaian. Semua penerimaannya baik dari suku, agama apa, ras agama, ras mana. Karena di sini kan banyak anak-anak kos juga yang dari beberapa suku ya, beberapa daerah. Jadi alhamdulillah welcome. Untuk selanjutnya yaitu sila keempat yang akan dijelaskan oleh Ocha. Oke, selanjutnya sila keempat. Untuk nilai-nilai yang mencerminkan sila keempat ada beberapa, yaitu yang pertama keterlibatan beberapa narasumber dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di lingkungan kampung wisata Codet Jatisarjo. Antara lain dalam event pasar bukuan tentunya membutuhkan musyawarah antara pengurus event dengan warga. Kemudian adanya musyawarah dan rapat warga terkait penggunaan sungai. Kemudian terkait pengamalan nilai kejujuran antar warga sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Seperti rumah kosong saat tetangga pergi tidak ada yang mencuri, bahkan para tetangga ikut menjaga rumah tetangga yang lain. Kemudian motor yang ditaruh di sepanjang jalan tidak ada yang memindahkan atau mencuri. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara di komunitas dilaksanakan secara bijaksana dan adil, seperti contoh pemilihan RT dan pemilihan RW yang dilaksanakan secara baik dan telah sesuai dengan ketentuan semestinya. Kemudian dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemaknaan Pancasila bersifat denotatif karena berupa pengamalan terkait nilai-nilai Pancasila itu. Bapak ke pertanyaan sila keempat. Yang pertama, apakah Bapak Nandar pernah terlibat dalam proses musyawarah atau pengambilan keputusan di lingkungan kampung ini, dan bisakah Bapak Nandar menceritakan pengalaman tersebut?
Kalau keterlibatan di kegiatan kampung kaitannya dengan pertemuan warga. Saya kan jadi RW sudah 9 tahun, terus sekarang jadi ketua kampung. Itu kan selalu terdapat apa itu kegiatan rapat-rapat yang terutama sekali kita musyawarah ya. Bisa dikatakan rapat atau musyawarah yang untuk menentukan suatu keputusan, untuk mengambil suatu keputusan. Itu biasanya tetap kita mengadakan semacam suatu musyawarah. Baik, untuk sila kelima akan dijelaskan oleh Maulinda. Kemudian untuk nilai-nilai yang mencerminkan sila kelima pada kampung wisata Jedi Sarjo, yaitu peran masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di kampung desa wisata Jedi Sarjo melalui kegiatan atau event pasar kuliner dan ada pemancingan sebagai tambahan ekonomi bagi warga sekitar. Nah, dalam kegiatan pemancingan, Ketua RW ini membuka sewa alat pemancingan di Sungai Jede dan baiknya mendapatkan antusias dari para warga sekitar dan menambahkan ke kas RW. Selanjutnya ada koperasi juga yang bernama Koperasi Permata, itu menyediakan simpan pinjam bagi nasabah yang sangat membantu warga sekitar. Nah, untuk memanfaatkan kekayaan alam di kampung wisata Jedi Sarjo ini banyak memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat di sana. Antara lain yaitu adalah pengambilan pasir di Sungai Jode yang bisa dijual oleh warga, namun itu dilakukan oleh beberapa warga, dan ada pemanfaatan air sungai sebagai mata air dan pemandian umum. Untuk kerjasama antar pemerintah sangat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti contohnya ada program pemerintah seperti kegiatan penimbun sampah biopori. Kemudian ada bantuan PKH juga untuk membantu warga yang kurang mampu dan yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan nilai-nilai sosial di kampung ini adalah dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan golongan. Selanjutnya dengan penanaman jiwa leadership serta membagi rata seluruh bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dan berguna dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa pemaknaan Pancasila yang terkandung dalam sila kelima ini bersifat denotatif karena merupakan pengamalan terkait nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja bentuk pemanfaatan kekayaan alam di kampung wisata ini yang telah memberikan dampak positif bagi kebahagiaan? Yang jelas adalah mata air. Itu karena sudah ada kegiatan kampung. Dia sudah mengaliri kurang lebih 160 rumah. Kalau satu rumah itu ada 3-4, itu kan berarti sudah 500 lebih jiwa yang dilayani dengan air bersih ini. Itu pengelolanya juga hanya diberikan insentif, bukan honor ya. Hanya sekedar pengganti lelah saja ya, jadi belum gaji. Tentang air bersihnya, sungainya ya kita rawat supaya orang masih bisa mancing. Nanti kalau dapat ya untuk laut misalnya, termasuk untuk edukasi. Itu yang dari sumber daya alam. Dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kampung wisata Jedi Sarjo ini sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk perbaikan kebijakan yang bisa dilakukan. Yang terdapat pada sila ketiga adalah pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman dengan memperkuat program-program yang mendorong integritas sosial dan menghargai perbedaan budaya, suku, agama, dan ras. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi, intoleransi, dan memastikan semua warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Sikap dan tanggapan warga kampung wisata Jedi Sarjo terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan golongan umumnya positif dengan penerimaan yang baik dan upaya untuk menghindari diskriminasi. Kemudian pada sila keempat yaitu pemerintah harus memastikan partisipatif aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan desa. Kemudian pemerintah harus mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menjalankan kebijakan dan mengatasi perbedaan pendapat. Hal ini akan membantu menciptakan keputusan yang mewakili berbagai pandangan dan aspirasi rakyat. Kemudian juga terdapat pada sila kelima yaitu untuk memperkuat penerapan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang mendorong kemakmuran merata di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini harus
mencakup program-program pemberdayaan UMKM, pengembangan koperasi, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk universitas dan sektor wisata perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum